Viral di media sosial, seorang selebgram ditetapkan menjadi tersangka usai mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya. Atas peristiwa yang menimpanya, dirinya pun curhat di media sosial dan meminta kejelasan hukum atas kasusnya. Saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah inilah yang kini dirasakan selebgram Nabila O'Brien. Ia mengaku ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya di wilayah Jakarta Selatan. Melalui akun Instagram @nabobrien, Nabila mengungkapkan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 bulan lalu. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk mengakui bahwa video yang diunggahnya hanyalah fitnah dan ia diminta uang sebesar 1 miliar rupiah. Nabila tak terima dijadikan pelaku, padahal ia merasa dirinya korban. Ia pun meminta Komisi 3 DPR RI hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit agar memberikan kepastian hukum atas kasus ini. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Barreskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Peristiwa bermula pada tanggal 20 September tahun lalu. Pasangan suami istri yang berkunjung ke restoran milik Nabila protes karena pesanannya tak kunjung datang. Namun setelah pesanan tiba, pasangan tersebut terekam membawa makanan tanpa membayar. Rekaman ini kemudian viral di media sosial hingga berujung saling lapor antara keduanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebaran tinggal 2 pekan lagi, tapi sejumlah jalur mudik di Bekasi masih banyak yang berlubang dan membahayakan pengendara. Ya, ini pemirsa, salah satu jalur mudik yang berlubang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Aspal terkelupas dan puluhan lubang menganga, dan ini membahayakan pengendara. Padahal jalur ini, pemirsa, merupakan akses utama bagi pemudik dari Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa. Selain banyak lubang, kontur jalur juga bergelombang, mengharuskan pengendara berjalan lambat saat melintasi jalur mudik ini. Pengendara khawatir jika jalan lubang tidak segera ditambal, bisa memicu kemacetan saat arus mudik nanti. Terlebih di ruas ini sering ada pasar tumpah dan belum selesainya proyek drainase. Jalan Juanda Bekasi Timur ini diperkirakan mulai ramai pemudik pada H-7 pekan depan. Ya, jalan berlubang bahkan seperti kubangan penuh air juga terlihat di Jalan Nur Ali, jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi pagi tadi. Meski lebaran 2 pekan lagi, tapi jalur terpadat pemudik ini masih juga belum ditambal. Pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalur ini, terutama bagi pengendara motor yang rawan terperosok di lubang tertutup air. Kondisi jalan berlubang parah sudah terjadi pada 3 bulan terakhir. Aspal terkelupas akibat curah hujan tinggi selama musim hujan. Ya, dan pemirsa, sudah ada rekan Yasmin Atania di jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi. Yasmin, apakah sudah ada perbaikan jalan hingga siang ini? Selamat siang David dan juga pemirsa, kondisi terkini di salah satu jalur mudik di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga saat ini masih terdapat kerusakan di sejumlah titik. Salah satunya tepat saya melaporkan saat ini yakni di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali atau di Jalan Arteri Kalimalang sisi selatan. Juru kamera kami Santo Sado akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung dari layar televisi seperti inilah kondisinya. Permukaan jalan terlihat berlubang dan juga bergelombang. Sejumlah lubang bahkan memiliki kedalaman diperkirakan sekitar 10 hingga 15 cm.
Kondisi ini tentunya cukup membahayakan bagi pengendara yang melintasi ruas jalan ini. Dan genangan air yang menutupi permukaan jalan juga membuat sejumlah lubang tidak terlihat jelas oleh pengendara. Tadi banyak pengendara yang terpaksa mengurangi kecepatan dan juga berusaha menghindari lubang agar kendaraan mereka tidak terprosok ataupun mengalami kerusakan. Dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, kondisi jalan berlubang di lokasi ini sudah terjadi kurang lebih sejak 2 hingga 3 bulan terakhir. Kondisi ini bahkan disebut pernah menyebabkan sejumlah pengendara mengalami kecelakaan. Pengendara yang melintas di jalur ini, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Pondok Gede, terpaksa melaju perlahan dan harus lebih berhati-hati karena kondisi jalan yang tidak rata. Warga berharap perbaikan jalan pun segera dilakukan agar jalan dapat kembali layak dilalui dan juga tentunya ini mengingat momen arus mudik Lebaran yang kian mendekat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio David. Baik, memang harus segera diperbaiki. Terima kasih Yasmin Antania. Selamat bertugas. Sementara itu pemirsa, sejumlah ruas jalur mudik di Pantura Cirebon, Jawa Barat juga dalam perbaikan. Dan perbaikan jalan ditargetkan selesai 10 hari sebelum Lebaran. Mendekati arus mudik Lebaran, jalur nasional Pantura Gebang di Kabupaten Cirebon juga mulai diperbaiki. Banyaknya titik kerusakan membuat pengerjaan harus dilakukan bertahap. Lalu lintas sempat tersendat karena penyempitan jalur. Kerusakan seperti jalan berlubang dan bergelombang berbahaya bagi pemudik yang akan melintas nanti. Dan perbaikan dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pemudik. Ya, bicara soal mudik, nanti sekitar ada 143 juta warga atau sekitar 50% penduduk Indonesia akan mudik pada periode libur Lebaran tahun ini. Nah, pastikan informasi mudik Anda ditemani oleh tim liputan mudik Lebaran News Media, maksud kami iNews Media Group yang keberangkatannya dilepas kemarin. Mudik Lebaran semakin nyaman dengan ditemani informasi terkini dari tim jurnalis iNews Media Group di jalur-jalur mudik. Momen pelepasan tim mudik dihadiri Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, momen pelepasan dihadiri langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tandu Sudibyo. Terima kasih kepada Bu Angela dan teman-teman dari iNews Media Group, termasuk juga Brigjen Polisi Faisal. Kita ingin terus membangun sinergi yang baik, mempersiapkan arus mudik dan arus balik Lebaran. Pada mudik Lebaran tahun ini, iNews Media Group mengerahkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek dan juga didukung 283 kontributor di seluruh Indonesia. Seluruh tim akan meliput informasi terbaru serta akurat selama 16 hari penuh di 6 titik strategis jalur mudik nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang selebgram ditetapkan jadi tersangka usai mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya. Dan kami lanjut ke informasi berikutnya pemirsa, waspada dan jangan mudah memindai barcode atau kode batang yang dipasang saat berbelanja. Karena saat ini marak berkode yang dipasang pelaku kejahatan dan bisa menguras tabungan Anda. Seorang pria memasang stiker barcode secara acak di sepeda motor di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap polisi setelah melakukan penyelidikan. Barcode jika di-scan akan mencuri seluruh data, bahkan bisa menguras uang rekening. Pelaku berperan sebagai penempel stiker barcode. Dari penangkapan ini, penyidik kepolisian melakukan pengembangan dengan menelusuri server para pelaku yang diketahui berada di negara Cina. Identitas pelaku yang membuat barcode dan otak dari komplotan ini telah diketahui. Sebaiknya tidak sembarangan melakukan scan barcode, apalagi tidak dikenal yang berada di kendaraan dan tempat-tempat umum. Jika terlanjur men-scan, agar segera menghubungi pihak kepolisian Ditcyber Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menyambut Hari Raya tidak hanya dengan baju baru, tapi juga dengan ponsel terbaru. Dengan fitur kamera unggulan, keceriaan Hari Lebaran bisa diabadikan menjadi lebih indah. Sambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan gadget baru. Karena Huawei Device Indonesia resmi meluncurkan Huawei Mate X7 dan Huawei Watch Ultimate 2.
Telepon genggam lipat canggih dengan durabilitas tangguh dan kamera unggulan serta smartwatch premium dengan fitur yang luar biasa. Kamera lipat terbaru ini dirancang dengan ketangguhan yang lebih baik, mengusung desain ramping serta ringan. Dari sisi kamera, Huawei Mate X7 menghadirkan kualitas superior yang membuat pengguna profesional semakin terkesan. Kita memberikan banyak experience bagi para konsumen yang memang sudah sangat familiar dengan handphone yang foldable. Jadi full layar besar dengan multitasking, tidak hanya untuk 1 atau 2 kegiatan, bahkan dalam 3 kegiatan sekaligus dia bisa melakukan di layar ini. Dan yang paling menurut aku impresif adalah fiturnya berupa telefoto makro. Jadi kadang kan kalau kita manusia normal kita nggak bisa ngelihat ya gimana kayak detail-detail kecil, kayak serangga, refleksi pada bayangan mata gitu. Tapi menggunakan telefoto makro itu dari fitur True to Color-nya juga 2.0 itu bisa kita dapat detail yang benar-benar impresif, mengagumkan. Huawei Mate X7 dibanderol seharga Rp29.999.000. Sementara Huawei Watch Ultimate 2 bisa Anda dapatkan di harga Rp12.999.000 dan tersedia di seluruh toko resmi Huawei. Dari Jakarta, Abdul Aziz Andri Setiawan, iNews melaporkan.